Halo para sahabat Misafa dimanapun Anda berada. Kali ini bersama kami dalam acara Sejenak di Beranda KKN, Keluarga Kudus Nazaret. Bersama kita Frater Albert. Halo Frater Albert. Halo Frater Ando. Kita akan mendalami salah satu kekayaan iman di dalam gereja Katolik, yaitu sakramen baptis. Nah, Frater, seringkali orang menyebut sakramen baptis itu sebagai pintu atau sebagai gerbang. Nah, apa maksud dari penyebutan itu, Frater? Ya Frater Ando, yang dimaksud dengan sakramen baptis sebagai pintu atau gerbang itu merujuk pada sakramen baptis sebagai pembuka untuk menerima rahmat keselamatan. Tanpa sakramen baptis kita tidak memperoleh keselamatan itu. Nah, sakramen baptis juga sebagai yang pertama dari ketujuh sakramen yang kita terima. Dia juga merupakan yang pertama dari sakramen-sakramen inisiasi. Ketiga sakramen inisiasi itu. Jadi sakramen baptis ini menjadi syarat untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya, Frater? Iya, sangat menjadi syarat untuk kita menerima sakramen lainnya. Oke, Frater. Nah, Frater, apakah sakramen baptis itu mempunyai dasar dalam gereja Katolik ya? Apakah ada dasar biblisnya? Iya, dasar dari sakramen baptis itu pertama-tama pada tindakan Yesus yang mengutus para murid pergi mewartakan Injil ke seluruh bangsa. Dalam kitab suci, khususnya dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 26. Dan pada ayat kelima, ketika Yesus berdiskusi dengan Nikodemus, di sana sakramen baptis secara jelas dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa jikalau seorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sakramen baptis itu menjadi syarat untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga atau memperoleh keselamatan itu dan menjadi anggota sah dari gereja itu. Nah, Frater, apa efek atau pengaruh atau dampak dari sakramen baptis terhadap iman kita? Frater dan para sahabat Misafa, dampak atau efek dari sakramen baptis itu berupa penghapusan atas dosa asal maupun dosa pribadi, rahmat pengampunan terhadap akibat dari dosa-dosa kita, dan juga mendapatkan rahmat pengudusan, dan juga mendapatkan rahmat ketujuh karunia Roh Kudus, dan kita juga mendapatkan rahmat ketiga keutamaan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Kita juga menjadi bagian dari Kristus dan menjadi bagian dari gereja. Kita menjadi sah bila kita menerima sakramen baptis. Kita juga memperoleh hak dan tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai anggota gereja. Oke, Frater, saya menggarisbawahi istilah sah tadi. Nah, apa kriteria sahnya sakramen baptis bagi kita orang Katolik? Ya, kriteria sahnya sakramen baptis itu ada dua: air sebagai materia, rumusan Trinitas, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sebagai formanya. Caranya dengan menuangkan air, menenggelamkan, mencelupkan, atau memasukkan ke dalam air. Nah, perayaannya itu bisa meriah dan sederhana, bisa privat, dan juga bersyarat. Nah, para sahabat Misafa, jadi ada dua syarat untuk sahnya sakramen baptis, yaitu air, lalu yang kedua itu rumusannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Frater, mengenai pelayan sakramen, Frater, pelayan sakramen baptis dalam hal ini, siapa yang layak untuk memberi sakramen baptis atau menjadi pelayan sakramen baptis? Frater dan para sahabat Misafa, yang menjadi pelayan sakramen baptis, pelayan biasa itu uskup, imam, dan para diakon. Dalam keadaan darurat, dalam bahaya maut, itu siapa saja boleh memberi sakramen baptis.
asal memenuhi kriteria sahnya sakramen baptis tadi. Jadi kriterianya ada dua, yaitu air dan rumusannya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Intinya memenuhi kriteria itu ya, Frater? Iya, harus memenuhi itu. Oke, Frater. Apakah ada proses atau persiapan untuk sampai menerima sakramen baptis? Ya, Frater dan para sahabat Misafa, dalam gereja Katolik kita mengenal dua baptisan. Baptisan gendong atau baptisan bayi, dan baptisan berdiri atau baptisan dewasa. Nah, untuk baptisan bayi atau baptisan gendong itu mengandaikan iman dari orang tua dan wali baptis. Sementara untuk baptisan dewasa itu calon baptis harus mengikuti masa persiapan itu, mulai dari masa prakatekumenat, masa mencari calon, masa katekumenat, masa katekese atau pengajaran, lalu pemurnian, kemudian baptis, lalu mistagogi atau masa pengajaran lanjutan. Nah, kalau baptis itu terjadi pada hari Sabtu Paskah, Sabtu Vigili, itu masa pemurniannya terjadi pada masa Prapaskah. Lalu pada Sabtu Haleluya itu baptis, lalu mistagogi itu terjadi pada masa Paskah, pengajaran lanjutan. Ada satu hal yang seringkali disinggung atau ditanyakan oleh umat, yaitu soal nama baptis. Nah, apakah ada kriteria atau syarat untuk pemberian nama baptis, Frater? Yang menarik, Frater dan para sahabat Misafa, pertanyaan ini seringkali saya dengar. Nah, dalam gereja Katolik itu diatur dalam kanon 855, menyatakan bahwa hendaknya orang tua, wali baptis, dan pastor paroki menjaga agar nama yang diberikan itu tidak kehilangan cita rasa Kristiani. Sebaiknya diberikan nama dari para kudus, para santo santa, seperti Petrus, dan sebagainya. Dan menjaga agar jangan sampai diberikan nama yang bertolak belakang dengan nama Kristiani, seperti Herodes, Pilatus, Yudas Iskariot. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi tidak sebatas untuk style atau untuk gaya ya, Frater, tapi ada hal penting yang mau disampaikan di situ. Oke, Frater, terima kasih untuk katekese singkat kita pada kesempatan ini. Para sahabat Misafa yang terkasih, sekian katekese singkat kita pada kesempatan ini. Kami tetap menunggu saran atau tanggapan dari Anda sekalian. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Salam keluarga kudus. Yesus, Maria, Yosef. Tuhan memberkati.